Kalau kayak gitu nggak akan sembuh-sembuh. Sini saya olesin. Kan kita belum muhrim tau. Ini dengan keadaan darurat, insya Allah tidak apa-apa. Sini. Dibacain doa apa? Doa cepet sembuh. Udah baik kan udah? Siapa berantem? Saya sama Ustadz Kiblat itu sama-sama lulusan Kairo. Dan alhamdulillahnya sama-sama ganteng. 11-12. Tapi saya nyarinya Ustadz Kiblat. Ya, saya mau minta pertanggungjawaban sama dia. Astagfirullahaladzim. Minum dulu sekarang. Ibu serius? Talia mau dijodohin? Tapi ibu ini udah 2026. Generasi beta aja udah lahir. Masa iya nasib aku kayak gadis zaman dulu? Ya gimana dong sayang, ini kan amanat dari almarhum ayah kamu yang udah janji sama sahabatnya. Gak apa-apa kali ya kenalan dulu, siapa tahu aja kalian cocok. Ya kalau emang iya, ini amanat dari ayah. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Ya sebenarnya ibu juga. Kenapa ibu baru bilang setelah aku udah pacaran bahkan tunangan sama Arga? Maaf ya sayang, ibu juga baru tahu dari sahabat ayah kamu yang barusan telepon ibu tadi. Beliau menyampaikan niatnya bahwa saat ini istrinya sedang kritis dan ingin sekali menikahkan anak mereka. Ini berita yang baik. Aku setuju banget. Kak Talia harus segera move on dari Mas Arga biar terima jodohnya. Perasaan itu nggak bisa dipaksain, Nay. Buat apa nikah kalau nggak cocok, kalau nggak cinta? Nikah aja tujuannya untuk masa depan, seumur hidup. Kalau Kak Talia pengen dimengerti perasaannya, bisa ngelakuin hal yang sama nggak? Maksud kamu? Aku udah setahun tunangan sama Mas Renald. Tapi ibu nggak bolehin aku nikah duluan. Karena katanya nggak baik ngelangkain kakak perempuan. Aku nggak mau nunggu lama lagi, Kak. Dan kakak nggak pernah kan kepikiran soal ini? Nggak kan? Udah ya, kalian nggak usah ribut ya, oke? Maafin Kak Naya ya sayang ya. Gak apa-apa, Bu. Ada berita penting apa ya? Saya jadi penasaran. Wahidah. Kamu masih ingat Wahidah? Iya Wahidah. Yang dulu saya taksir, tapi dia naksirnya sama kamu. Dia nggak tahu aja ya, Mat. Kalau saya itu lebih ganteng dari Kiblat. Iya, saya ingat tuh. Ada apa? Ya jadi Wahidah ini dia minggu depan mau menikah sama Salahuddin, mahasiswa dari Pakistan. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya menikah juga. Terus, kabar begini aja kamu bilang penting, Mat. Apa ada lagi? Iya, itu berita penting, Blat. Seenggaknya penting buat saya. Saya kan dulu naksir banget sama Wahidah. Iya. Jadi, Ahmad datang ke sini tuh karena kangen sama kita, ya kan, Mat? Iya. Ya, kami juga kangen, Mat. Senang kamu besar banget lagi. Sehat ya. Ini, Blat. Ah iya, Buku-buku dari Ahmad. ini saya bawa buat kamu. Alhamdulillah. Masya Allah, repot-repot loh ini loh. Alhamdulillah, wah rezeki nih ya ampun. Wah, Mat. Alhamdulillah. Ini buku bagus sekali nih. Ini salah satu buku yang saya mau pesen online loh padahal loh.
Alhamdulillah rezeki anak soleh, Masya Allah. Masya Allah. Cerah mata dapat Ahmad ya ampun, Ahmad Bahrudin ya Allah. Semoga Allah akan membalas berkali-kali lipat dengan kebaikan kami. Maaf, Lat. Bu, ini saya harus segera pulang. Ditunggu sama orang rumah. Maaf ya. Salam sama bapak ibu kamu ya. Ya Allah, terima kasih banyak Pak atas cenderamata. Sama. Mat, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, Lat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ibu anggota dewan yang terkenal jadi role model kita ternyata diselingkuhin. Berarti kita harus full service dong. Betul. Jadi kita tetap harus menghormati narasumber kita. Pokoknya kita kasih apapun yang mereka mau, yang dia mau. Dan kita bikin dia nggak boleh bete sepanjang live. Karena saya yakin rating kita pasti akan gacor. Siap. Oke, kalau gitu meeting kita selesai. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Mbak, HP Mbak udah aman kan? Soalnya tadi orang IT bilang kalau data-data di HP Mbak itu masih aman. Aman Koti. Makasih ya. Sama-sama. Iya, halo? Iya. Iya, saya sendiri. Oh, biaya rincian kerusakan mobil ya? Udah dikirim ke saya? Sorry, belum saya lihat. Ya udah saya cek, nanti saya kabarin lagi ya. Ya, terima kasih. Juta? Semahal ini? Berapa Mbak sebutin lagi? 35 juta, Ti! 35 juta? Itu duit boleh dicampur pakai daun gak sih Mbak? Kiblat di mana? Oh, arah sana Mbak, arah barat. Bukan kiblat itu, Ti. Kiblat yang waktu itu pernah datang ke sini nyariin saya. Oh, Ustadz yang ganteng itu ya. Ti, pokoknya kamu langsung cek ke resepsionis, kamu cek data tamu yang pernah datang waktu dia datang. Saya pengen cek siapa tahu di situ ada informasi. Saya pengen samperin dia. Siap Mbak, sebentar ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau cari kiblat. Oh, Mbaknya ke masjid aja, lurus. Nanti belok kiri. Agak nyerong ke kanan ya. Maksud saya cari orang yang namanya Kiblat. Oh, Ustadz Kiblat. Iya. Kalau selain Ustadz Kiblat gimana? Misalnya nyari saya, Ustadz Bambu. Saya sama Ustadz Kiblat itu sama-sama lulusan Kairo. Dan alhamdulillahnya sama-sama ganteng, 11-12. Tapi saya nyarinya Ustadz Kiblat. Ya, saya mau minta pertanggungjawaban sama dia. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana, Mbak? Boleh langsung dipanggil aja nggak Ustadz Kiblatnya? Soalnya saya udah nggak ada waktu lagi. Masalahnya Ustadz Kiblat itu lagi ada keperluan di luar pesantren. Ya udah kalau gitu saya tunggu di sini. Mau teh atau kopi? Gak usah, makasih. Baiklah kalau gitu saya tinggal sebentar ya. Soalnya saya itu harus ngajar santri di sini. Ya. Mbaknya beneran gak mau nyari saya. Selain saya lulusan Kairo, saya itu lulusan Korea juga.
Enggak, saya nyari Ustadz Kiblat dan nunggu di sini aja. Baiklah. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Talia ya, presenter acara Bibir Talia itu ya? Saya sering lihat Mbak Talia, tegas dan smart banget. Enggak, biasa aja kok. Saya permisi ya. Iya Mbak. Halo? Iya, ini saya lagi di luar. Aduh, meetingnya nggak bisa ditunda dulu apa? Iya udah kalau gitu saya ke kantor sekarang ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Bu permisi saya mau tanya. Ya, Kalau jalan ini ada angkot yang lewat nggak ya? ada Neng, tapi jarang. Setengah jam atau sejam sekali baru lewat. Kalau gitu ojek motor ada? Harus jalan dulu Neng, itu juga 300 meter dari sini. Ya. Makasih ya Bu. Siap Neng. Iya. Bang, ojek bang. Boleh. Itu ojek saya, Pak. Pak ojek. Mimpi apaan sih gue semalam? Terus sekarang udah jalan 300 meter, ojeknya malah diambil sama orang. Apes banget sih gue. Terus sekarang harus gimana ya? Aduh, ojek. Kamu ngapain di sini? Nyariin kamu lah. Gak usah GR. Saya itu nyariin kamu karena saya mau ngajakin kamu ke bengkel. Tempat saya benerin mobil. Kamu tahu perbaikan mobil saya itu harganya mahal banget. Kan kecelakaannya bukan karena saya. Ya tapi kalau misalnya waktu itu kamu nggak nyelonong gitu aja, saya nggak bakal kecelakaan. Aduh kamu tuh nggak usah ngeyel deh, udah tinggal tanggung jawab aja. Masalahnya terlalu mahal kalau saya tanggung sendiri. Gimana sih, saya udah jauh-jauh lo datang ke sini untuk ketemu sama kamu, untuk minta pertanggungjawaban. Masa saya harus ganti rugi semuanya? Jadi memang kamu harus ganti rugi. Awas.